Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Perintah taat kepada Allah dan Rasul. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Taatilah Allah dan Rasul Nabi Muhammad, agar kamu diberi rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad, serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah dan larangannya. Taatilah Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Sungguh sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengannya, patung anak sapi. Dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul Nabi Muhammad hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Nabi Muhammad, agar kamu dirahmati. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah sekutu-sekutu yang kamu seru selain Allah, setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku. Aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Penuhilah suruhan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu kamu tidak akan mempunyai tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Sesungguhnya dia, Isa, itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Ketika Isa datang membawa bukti-bukti yang nyata, dia berkata, "Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, dan untuk aku menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku." Seharusnya mereka memilih ketaatan kepada Allah dan tutur kata yang baik. Apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya.
Padahal jika mereka benar beriman dan taat kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta jangan batalkan amal-amalmu. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan risalah dengan terang. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu. Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan jangan ikuti pendosa dan orang yang sangat kufur di antara mereka. Perintah berpegang teguh pada Islam. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Kami berfirman kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami anugerahkan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu bertakwa. Dia, Allah, telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan juga kepada Nuh, yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan, dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada agamanya dan memberi petunjuk pada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Perintah berpegang teguh pada agama yang lurus. Dia, Allah, berfirman, sungguh permohonan kamu berdua telah diperkenankan, maka tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu berdua mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Maka tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada ajaran Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu tetaplah dalam beribadah dan mohonlah ampunan kepadanya. Celakalah orang-orang yang mempersekutukannya. Maka berpegang teguhlah pada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Dia berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain untuk membawa risalah dan berbicara langsung denganku. Maka berpegang teguhlah pada apa yang aku berikan kepadamu, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Perintah memenuhi seruan Allah dan Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul, Nabi Muhammad, apabila dia menyuruhmu pada sesuatu
yang memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Perintah memberikan pengorbanan terbaik. Bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Dia Qabil berkata, "Sungguh, aku pasti akan membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa." Perintah meneguhkan pendirian. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku bersamamu," maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Perintah mengikuti agama Islam. Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu. Ikutilah aku, niscaya aku tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Kemudian kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Kemudian kami jadikan engkau, Nabi Muhammad, mengikuti syariat dari urusan agama itu. Maka ikutilah ia, syariat itu, dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Perintah segera kembali kepada Allah. Maka katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, bersegeralah kembali, taat kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas darinya untukmu. Perintah berhati-hati dalam menjalankan ketaatan. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan ajaran Allah dengan jelas. Perintah beristiqomah dalam memilih kebaikan dan menjauhi keburukan. Katakanlah Nabi Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk, itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal sehat, agar kamu beruntung. Perintah beristiqomah menempuh jalan yang benar. Maka tetaplah di jalan yang benar, sebagaimana engkau, Nabi Muhammad, telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertobat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perintah memakai jilbab. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan bagian tubuhnya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka,
putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka. Para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.